Itu aja. Lebih baik PKBM itu pasti. Wah, kalau soal ekonomi mungkin ya kita sama-sama tahu soal ekonomi itu sangat jauh sekali di bawah gitu. Karena kita tahu banyak sekali pengangguran. Tapi kami sebagai guru TK, kami merasa senang aja karena guru TK itu adalah guru yang paling bahagia di dunia. Mungkin sekarang baiknya itu lingkungan itu seperti kalau Minang tuh sekarang di pesisir selatan pencariannya itu udah bertambah dengan adanya wisata-wisata di Indonesia. Jadi pendapatan masyarakatnya menjadi bertambah. Tapi buruknya itu sekarang mungkin ketercampuran pemerintah. Harga-harga yang semakin melunjak di pasaran. Jadi itu mungkin memberatkan bagi masyarakat. Nah, kalau misalnya ngomong ini, kemarin baru baca juga salah satu riset Bank Indonesia Sumatera Barat bilang katanya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu menurun dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tahu informasi itu? Kalau untuk informasi itu saya mungkin kurang lebih tahunya ya hanya sekedar itu aja. Karena memang pemberian informasi yang demikian itu memang sedikit tertutup kali ya. Ketutup atau kamu nggak mau cari tahu? Saya sendiri sebagai mahasiswa pun dan kalangan mahasiswa yang lain untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumbar ini, saya rasa untuk dipublikasikannya ke dalam publik itu sedikit ditutup-tutupi informasi ini. Mungkin kalau misalnya Ibu boleh sampaikan ke anggota DPR RI, Bapak Darul Siska, Ibu kebetulan adalah anggota DPR dari Dapil Sumbar 1. Apa yang pengen Ibu sampaikan, boleh Ibu? Kalau untuk ke gurunya kali ya, kalau untuk gurunya Bapak tolong dong untuk yang honorer gajinya dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk anak-anaknya kalau dapat nggak ada lagi deh kekerasan terhadap anak-anak. Kemudian nggak ada lagi deh anak-anak yang nggak sekolah, putus sekolah. Jadi pemerintah harus ada andilnya terhadap itu semua. Harapan sih semoga ke depan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi, menampung aspirasi masyarakat, memajukan ekonomi mungkin, pokoknya yang terbaik lah. Halo, apa kabar pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan? Berjumpa kembali bersama saya Uki Abdul dalam program Suara Dapil. Kali ini saya sudah berada di Pantai Padang, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu daerah pemilihan di Sumatera Barat 1 yang terdiri dari 4 kota dan juga 7 kabupaten. Ya, saya akan mengikuti kegiatan seorang politisi yang sudah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari tahun 1997 hingga 2009 dan juga aktif di berbagai organisasi, yaitu Bapak Haji Darul Siska, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Golongan Karya. Seperti apa kedekatan beliau dengan konstituen dan juga kegiatannya di daerah pemilihannya. Ikuti terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Halo pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini senang sekali bisa kembali berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat. Dengan keindahan alam dan sajian kulinernya yang tidak pernah membuat saya bosan untuk berkunjung kembali. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada triwulan pertama 2019 ini mengalami penurunan. Perekonomian Sumatera Barat melambat sebesar 4,78%. Padahal, pada triwulan keempat tahun 2018 lalu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Ranah Minang ini mencapai 5,50%. Bahkan, Bank Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di angka 5,7%. Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah akibat terkontraksinya pertumbuhan ekspor yang mencapai 20,93%. Karena berkurangnya ekspor komoditas utama Sumatera Barat, yakni CPO dan karet. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat masih ditopang oleh lapangan usaha unggulan yang ada,
seperti pertanian yang mencapai 23%, perdagangan 15%, transportasi 13%, dan konstruksi 10%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Sayangnya, kondisi ketenaga kerjaan di Sumatera Barat masih memerlukan sejumlah perbaikan. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi anggota DPR RI, Bapak Darul Siska, untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM yang ada di daerah pemilihannya, guna menghadapi era digitalisasi 4.0. Sementara itu, berdasarkan data jumlah persentase penduduk miskin di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penyaluran dana desa dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjadi modal dasar untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi di wilayah Sumatera. Seperti apa Bapak Darul Siska melihat potensi dan kendala yang ada di daerah pemilihannya? Saksikan terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pak Darul, kalau misalnya jumlah ataupun juga penduduk SDM yang ada di Sumatera Barat 1 ini kan ada sekitar kurang lebih tahun 2017 terakhir 3.002.862 jiwa nih Pak, kalau misalnya SDM-nya. Tapi kalau misalnya kita melihat sebenarnya SDM yang ada di Sumatera Barat ini sepertinya agak masih perlu ada perbaikan. Gimana nantinya ke depannya untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah pemilihan Sumatera Barat 1 nih Pak? Ya, yang pertama tentu pendidikan anak-anak kita harus diperhatikan. Nah, khusus anak-anak yang kurang mampu, saya kira itu harus dicarikan solusinya, dapatkan beasiswa yang bersumber dari pemerintah atau yang bersumber dari masyarakat. Nah, yang kedua, bagi mereka yang sudah lulus sekolah, nah sekarang kan ada program yang pelatihan vokasi itu. Nah, saya kira kita akan mendorong Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat untuk menganggarkan lebih besar untuk pelatihan-pelatihan vokasi agar mereka siap terjun ke dunia kerja. Untuk itu koordinasi saya dengan kementerian terkait akan saya upayakan agar program-program itu bisa menyasar generasi muda yang akan masuk ke dunia kerja di Sumatera Barat. Harapannya Bapak untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1 maupun juga Sumatera Barat keseluruhan, secara Sumatera Barat keseluruhan dan juga secara nasional, secara Indonesia seperti itu. Harapan Bapak sebagai seorang anggota DPR. Yang pertama tentu saya ingin ada perbaikan ekonomi masyarakat, sekaligus perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu segala hal yang mengganggu itu mesti harus kita eliminasi. Sekarang umpamanya LGBT masuk Sumatera Barat itu kan mengganggu pertumbuhan kehidupan masyarakat juga. Kemudian narkotik juga menyasar Sumatera Barat. Nah, itu buat saya mengkhawatirkan tuh. Jadi tingkat pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM itu harusnya lebih diintensifkan lagi. Ditiadakanlah bahaya narkotika buat generasi muda di Sumatera Barat. Nah, sekarang Sumatera Barat ini kan sedang diupayakan sebagai salah satu destinasi wisata juga. Oleh karena itu pengembangan kemampuan masyarakat Sumatera Barat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, penyediaan makanan yang cocok atau di-adjust ya, makanan Sumatera Barat itu kan enak-enak sebetulnya. Tapi kan ada yang terlalu pedas buat orang pendatang begitu. Nah, kan mungkin ada restoran yang harus meng-adjust tingkat kepedasannya sehingga orang kesini juga nyaman. Bisa semua makan gitu. Bisa semua makan.
Sebagai wakil rakyat, Bapak Darul Siska berharap untuk bisa terjun langsung dan mendengarkan aspirasi dari para mitra kerjanya. Salah satunya dengan mendatangi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Barat. Dan ini tepat sekali, sekarang kita ketemu dengan BKKBN di Sumatera Barat, kita mau dengar dari Pak Syafarudin nih, apa sih Sumatera Barat ini program KB-nya, baguskah, kurang baguskah, tidak baguskah, atau ada masalah-masalah yang kendala beliau hadapi di sini yang harus kita bicarakan dengan BKKBN Pusat. Nah, oleh karena itu nanti kita akan beri penguatan dari Dewan sejauh program-program itu memang untuk kebaikan Sumatera Barat, program KB-nya di sini, dan program KB secara nasional. Ya, tentunya harapan kami dari BKKBN sebagai mitra Komisi 9 ya, itu kami dari Pak Darul Siska, Sumbar 1 ya, kita bagaimana nanti kita menggarap ya program kependudukan keluarga berencana ini nanti bersama mitra ya, terutama ya yang masih menyangkut masalah-masalah yang ada di Sumatera Barat ya, termasuk misalnya ya kita masih kekurangan tenaga PLKB ya, tapi yang prioritas sebenarnya kita ini minta dukungan untuk tenaga-tenaga operasional di lapangan ya, termasuk ada penambahan PKB ya, PKB yang sudah masih terasa kurang ya, itu kita di sini dari PKB yang ada hanya 370 itu dibandingkan desa atau nagari itu masih 1 berbanding 4, artinya 1 PKB itu membina 4 desa atau nagari ya. Sementara itu kita idealnya itu 1 sampai 2, sehingga ini kita harapkan tenaga-tenaga honorer sekarang ini yang jumlahnya sekitar 215 orang itu yang sudah terdata, itu kita harapkan supaya bisa diangkat sebagai tenaga PNS dengan perjanjian kerja. Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, Presiden Joko Widodo membuat program Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang ditunjuk untuk mendirikan Kampung KB di seluruh Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat sendiri telah memiliki 396 Kampung KB yang tersebar di 19 kabupaten kota. Kampung KB Bangau Putih yang berada di Kota Padang ini menjadi salah satu Kampung KB percontohan yang ada di wilayah Sumatera Barat. Yang pertama saya lihat ini konsep baik sekali, ada penanganan masalah-masalah lingkungan dan masyarakat secara terpadu, secara konsepsional. Nah, kendalanya saya melihat instansi terkait itu belum mudah melakukan intervensi untuk membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh Kampung KB. Karena kebijakannya secara nasional tidak bisa kemudian mudah dilakukan di daerah. Umpamanya butuh sesuatu di Kampung KB, butuh anggaran, tapi mata anggarannya nggak cocok dengan kebijakan pusat, maka instansi terkait tidak bisa mencairkan dana itu. Nah, mudah-mudahan kesenjangan ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu kan kebijakannya lokal. Umpamanya untuk Kampung KB di Padang, bisa kebijakan bantuan-bantuan dan dukungan sekaligus mengintervensi program itu dengan APBD. Dengan demikian lebih cepat dalam proses pengambilan kebijakannya dan lebih tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Pak Syarudin itu sebetulnya kirim pesan buat saya, tolong dong ingatkan pemerintah pusat impresnya segera dikeluarkan agar kampung-kampung KB di seluruh tanah air bisa segera lebih dinamis, lebih kreatif dan bisa terjawab persoalan-persoalannya dengan impres itu karena punya sebagai pijakan hukum bagi instansi terkait untuk mengintervensi program KB. Balai Besar POM di Padang
selalu berupaya melakukan berbagai inovasi pelayanan, baik dari segi sarana maupun prasarana dengan inovasi slogan, yakni Siandi atau siap melayani dengan ikhlas, Sianti siap melayani dengan sepenuh hati, serta layanan sejempol siap jemput bola. Ya, kalau untuk obat-obat yang beredar, kami melakukan pengawasan itu rutin secara tiap hari ke lapangan dengan metode sampling dan memeriksa sarana distribusinya. Untuk sampling kami uji, dan kalau tidak memenuhi ketentuan, itu kita menunggu arahan dari Jakarta. Kemudian untuk sarananya bergantung berat dan ringannya hasil temuan kami. Kalau sudah melangkut pidana, kami akan melakukan proses pro justisia. Kalau tidak, kami melakukan proses pembinaan. Kelemahan kami adalah belum kami dapatkannya undang-undang khusus untuk pengawasan obat dan makanan ini. Jadi kami berharap yang terhormat Bapak Ibu di Komisi 9, kalau bisa RUU ini bisa masuk prolegnas dan segera menjadi undang-undang supaya kerja kita lebih kuat dan lebih dalam hal penegakan hukum kita lebih kuat untuk tidak menggunakan undang-undang lainnya. Malam pun tiba, tim Suara Dapil bersama Bapak Darul Siska diajak untuk bersantap makan malam di salah satu rumah makan favorit di Kota Padang. Kuliner di ranah Minang memang tidak pernah ada habisnya. Makan malam pun usai, kami bergegas melanjutkan kegiatan menuju Balekes di Jalan Gajah Mada, Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, untuk melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama kelompok mahasiswa di Sumatera Barat di Kota Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Assalamualaikum Ibu. wabarakatuh. Dengan Uki Ibu. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kita ada di Kota Padang. Ini kantor pengurus wilayah Aisyah Sumatera Barat. Ini ibu-ibu yang mengelola kegiatan dan seluruhnya adalah ibu-ibu dari Muhammadiyah. Oke. Dan saya dari dulu punya hubungan yang baik dengan ibu-ibu ini. Beliau banyak membantu saya dan komunikasi kita selama ini baik sekali. Oke. Berapa penting sih seorang konstituen buat Bapak Darul Siska? Konstituen itu adalah mitra. Artinya saya terpilih karena masyarakat. Kemudian saya juga setelah terpilih harus bermanfaat untuk masyarakat. Simbiosis mutualistis. Saya bermanfaat buat masyarakat dan masyarakat juga bermanfaat untuk saya. Saya mendapatkan info tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih aspirasi masyarakat yang harus saya usahakan, saya perjuangkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Bu, mumpung ada Bapak anggota Wakil Rakyat, ada yang ingin disampaikan aspirasi selama ini dari Yayasan Ibu ataupun juga dari masyarakat? Saya catat baik-baik ya. Saya Terima kasih Pak Darul sudah datang menemui kami Aisyah Sumatera Barat. Coba bayangkan, guru-guru TK Aisyah itu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kadang-kadang memang mereka tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Oke. Jadi kita punya 20.000 taman kanak-kanak Aisyah di Sumatera. Oh, itu seluruh Indonesia. Itu. Yang kedua, amal usahanya itu pelayanan kesehatan. Kita punya rumah sakit, kita punya klinik, kita punya program penanggulangan TBC, kemudian pelayanan sosial, yaitu panti-panti asuhan. Di Sumatera Barat ada 45 panti-panti asuhan Aisyah dan Muhammadiyah, dan yang terbanyak itu Mama Aisyah, ibu-ibu. Kalau misalnya ngomongin tadi ada sejumlah yayasan ataupun juga amalan-amalan seperti yang Ibu nyebutnya. Sejauh ini kendala yang sudah ataupun juga kendala yang di Bu Meniali Lusli dihadapi khususnya untuk di Sumatera Barat sendiri itu apa, Bu? Sebenarnya regulasi. Regulasi itu yang kadang-kadang ini mungkin perlu memang kalau saya bicara dulunya itu perlu komitmen tingkat tinggi. Kalau misalnya Pak Darul sendiri melihat birokrasi yang selama ini mungkin Pak Darul juga sudah hadapi. Kalau ada masalah-masalah yang ditemui di lapangan, dihadapi oleh masyarakat, disampaikan ke kita, maka itu akan menjadi perbincangan kita waktu rapat kerja dengan menteri yang terkait. Mudah-mudahan para menteri itu memahami ini loh kendala yang dihadapi oleh masyarakat.
Dari Kota Padang, perjalanan kami lanjutkan ke Kota Padang Panjang untuk melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran OPD yang ada di Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang berharap kedepannya bisa bersinergi dan bekerja sama dengan Bapak Darul Siska untuk memajukan dan mengembangkan potensi ekonomi di kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekah ini. Dari Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, kami bergegas menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang untuk melihat fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 3D, Kecamatan Padang Panjang Bar, Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran didampingi Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang berharap kehadiran Bapak Darul Siska ke RSUD Padang Panjang dapat membantu proses perluasan pembangunan RSUD yang menjadi tumpuan bagi 52.422 masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Seberapa besar sih masyarakat di Kota Padang Panjang yang menerima bantuan iuran BPJS? Jadi kalau istilahnya di BPJS itu Universal Health Coverage ya. Jadi kita sudah menanggung seluruh masyarakat kita dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan sekian tahun. Memang untuk masyarakat yang dalam status BDT ini kan ada program pemerintah pusat. Nah ini yang kita minta supaya bisa dialihkan ke Kota Padang Panjang sebagian. Sekitar ada 4.000 masyarakat kita status BDT yang sekarang kita cover. Tetapi tentu kedepannya kita menginginkan bisa dibantu oleh pemerintah pusat begitu. Pak Fadli, kalau misalnya sekarang ada Pak Darul, boleh nggak sih disampaikan kendala yang selama ini dihadapi Bapak sebagai Wali Kota dan juga mungkin kalau di bidang kesehatan terkait dengan hal Ya memang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa fasilitas penghubung antara IGD kita dengan gedung utama. Nah ini memang menjadi perhatian khusus dari Dirjen. Kita meminta tolong kepada Pak Darul supaya ini bisa sama-sama kita dorong karena memang ini menjadi sebuah urgensi bagi Rumah Sakit Padang Panjang. Pertama tentu saya menghargai segala upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota dan seluruh aparatur. Umpamanya dia sudah menyediakan 10% anggaran untuk coverage urusan kesehatan, tetapi itu ternyata belum menuntaskan semua soal. Nah sementara sekarang ada sebetulnya mata anggaran yang seyogianya ditanggung APBN, tapi ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah itu kan mestinya yang menjadi beban APBN, kita akan usahakan kembali ke APBN. Nah yang PBI, penerima bantuan iuran ini, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi harus ada switch anggaran dan tentu harus dibicarakan dengan PDT untuk mengambil alih tanggung jawab yang mestinya memang mereka kerjakan. Tentu kita berharap dengan adanya fasilitas yang ada di sini, pelayanan kepada masyarakat makin baik. Maka sejauh pemerintah daerah tidak bisa mengcover, tentu kita akan minta tolong kepada pemerintah pusat. Nah saya kira fasilitas-fasilitas yang urgent dibutuhkan, kita usahakan sama-sama dengan Pak Wali Kota ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian. Bapak Darul Siska mengajak saya untuk menuju ke Lawang Adventure Park Agam atau biasa disebut dengan Lawang Park yang merupakan taman wisata dataran tinggi di Sumatera Barat. Tempat wisata ini bisa menjadi salah satu list Anda nih pemirsa untuk berlibur menikmati alam dan disuguhkan dengan keindahan Danau Maninjau dapat melengkapi kesan keindahan liburan di Sumatera Barat. Di tempat yang sama, Bapak Darul Siska bersama sejumlah kader petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB se-Sumatera Barat melakukan silaturahmi guna mendengarkan aspirasi dari para pejuang keluarga berencana tersebut. Ya pemirsa, ini saya sudah berada di Lawang Park dan ini adalah akhir dari Suara Dapil episode Bapak Darul Siska. Bapak terima kasih banyak nih, saya sudah diajak keliling-keliling kemarin ke Kota Padang, Padang Panjang, sekarang di Atir, di Agam. Dan mungkin ada pantun terakhir Pak? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita sama panjang, nanti kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Ibu, Bapak, terima kasih. Dan pemirsa jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil episode selanjutnya. Saya Uki Abdul. Saya Darul Siska. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.